perselisihan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas. Setelah mediasi gagal, kini muncul aksi saling tantang. Pihak Ruben meminta transparansi soal nafkah anak, sementara pihak Sarwendah justru balik menantang audit kesehatan. Tapi, mengapa isu ini baru mencuat sekarang? Dan apa sebenarnya yang menjadi persoalan di balik Akta 39? Sebelum kita masuk ke detailnya, jangan lupa klik like kalau kalian ingin mengikuti perkembangan kasus ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Ruben Onsu dan Sarwendah. Kita mulai dari perkembangan terbaru. Perselisihan pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gagal pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kegagalan mediasi ini kemudian diikuti dengan pernyataan yang membuat situasi semakin panas. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben Onsu menyampaikan rencana untuk melakukan audit terhadap nafkah anak yang selama ini diberikan secara rutin setiap bulan. Intinya adalah transparansi. Pihak Ruben ingin mengetahui bagaimana dana yang diberikan untuk kebutuhan anak digunakan dan dipertanggungjawabkan. Namun, permintaan tersebut langsung mendapat respons dari pihak Sarwendah. Kuasa hukum Sarwendah, Chris Semsiwu, menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan memberikan pertanggungjawaban mengenai biaya yang telah diberikan. Bahkan, ia menegaskan bahwa bukti-bukti terkait penggunaan dana tersebut tersedia. Tetapi menurut Chris, permintaan audit nafkah tersebut dinilai tidak lazim untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari anak. Ia kemudian memberikan perumpamaan mengenai pengeluaran sederhana, seperti ketika anak membeli makanan. Bagi pihak Sarwendah, persoalannya bukan sekadar apakah laporan bisa diberikan atau tidak, tetapi apakah bentuk audit seperti itu memang diperlukan dalam konteks kebutuhan anak. Dan disinilah situasinya berubah. Pihak Sarwendah kemudian memberikan tantangan balik yang jauh lebih mengejutkan. Jika pihak Ruben ingin meminta audit mengenai nafkah, pihak Sarwendah menyatakan mereka juga menginginkan audit kesehatan terhadap Ruben Onsu. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari respons kuasa hukum Sarwendah terhadap permintaan audit nafkah. Namun perlu digarisbawahi, isu kesehatan yang muncul dalam pernyataan tersebut tidak boleh dianggap sebagai fakta medis yang telah terbukti. Ini merupakan bagian dari pernyataan dan argumentasi hukum yang disampaikan dalam konflik kedua pihak. Lalu, bagaimana tanggapan pihak Ruben? Minola Sebayang mempertanyakan mengapa persoalan mengenai kesehatan baru diangkat setelah perceraian terjadi. Menurut Minola, apabila memang ada kondisi yang dianggap dapat membahayakan anak, seharusnya persoalan tersebut sudah diatur sejak awal dalam kesepakatan kedua pihak. Minola kemudian mengaitkannya dengan Akta 39 yang disepakati di hadapan notaris. Menurut penjelasan pihak Ruben, dalam akta tersebut Ruben memiliki hak untuk bertemu dengan anak-anaknya tanpa adanya syarat yang membatasi. Karena itu, pihak Ruben mempertanyakan dasar munculnya pembahasan mengenai pembatasan atau persoalan kesehatan setelah perceraian. Dan ini menjadi salah satu titik penting dalam perselisihan mereka. Jadi, persoalannya kini bukan hanya mengenai nafkah anak. Ada 3 hal yang menjadi perhatian: transparansi penggunaan nafkah, pernyataan mengenai audit kesehatan, dan bagaimana hak Ruben untuk bertemu anak-anak diterapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat. Di sisi lain, kedua kubu melalui kuasa hukum masing-masing masih menyampaikan argumentasi dari sudut pandang mereka. Karena itu, publik sebaiknya membedakan antara pernyataan kuasa hukum, proses hukum yang sedang berjalan, dan fakta yang benar-benar telah diputuskan oleh pengadilan. Untuk saat ini, yang jelas, mediasi telah gagal dan perselisihan kedua pihak justru memasuki babak yang semakin panas. Apakah tuntutan transparansi mengenai nafkah akan menjadi persoalan utama berikutnya? Atau justru perdebatan mengenai hak bertemu anak berdasarkan Akta 39 yang akan semakin berkembang? Kita tunggu perkembangan proses hukumnya. Yang terpenting,
semua pihak tetap harus mengutamakan kepentingan dan keamanan anak-anak di tengah konflik orang tua mereka. Terima kasih sudah menyimak perkembangan terbarunya.